Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Jesslyn dan teman-teman, Naswari, Susana Maria. Selamat siang, Renata, Yuanda. Siang, Pak. Oke. Christian Bagas. Halo. Baik, kita awali dengan berdoa. Silakan. Doa selesai. Oke, kita akan membahas apa yang sudah kalian kerjakan, yaitu TO2. Yang mana PDF-nya sudah di-share kalian semuanya? Sudah buka? Halo? Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan buka, mari kita bahas bersama ya. Ya. Oke. Kita itu ngetiknya salah itu. Masuk teks 1 untuk 14 dan 16, 1 dan 2 harusnya. Baik. Saya tidak hafal nama-nama lagi ya. Oke, silahkan mari kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, absen 1 siapa? Absen 1? Siapa ini? Afif. Revansa, baik. Sebelum jawab, saya nanya dulu. Ini teks apa ini? Cooking class, ini teks apa? Invitation atau iklan? Invitation. Ya, invitation. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Oke, tolong garis bawah dulu kata-kata yang penting ya. Oke. Berikan, di situ ada kata space. Space is limited. Tolong diartikan. Apa itu Mas Rifansa? Space is limited. Rifansa? Supaya gampang jawabnya, saya nanya dulu ini. Space is limited. Apa artinya? Siapa bisa? Susan? Mungkin tahu? Space is limited. Apa itu? Kelamaan. Siapa bisa dapat? Din, apa Din? Space is limited. Ruangnya terbatas. Ya, ruangan terbatas. Ruangan terbatas. Space-nya ini ruangan ya. Limited terbatas. Oke, ruangan terbatas. Baik. Oke, jadi dengan memahami itu nanti akan membantu untuk jawab ya. Oke, lanjut nomor 1. Revansa, baca. The text is addressed to parents. Oke, ya. Dari mana Anda tahu parents? Oke, betul, parents. Teks itu ditujukan kepada orang tua. Ya mungkin anak umur kita nggak mungkin di sendiri ya, berarti parent. Suruh bawa anaknya. Baik. Children itu anak-anak. Cooks di sini adalah juru masak. Ya. Kids anak kecil. Children itu anak-anak. Ya. Baik. Nomor 2, absen 2. The quota of cooking class is absen 2. Siapa ini? Adel, Pak. Hah? Adel. Adel. Oke, Adel. The quota of cooking class is bla bla bla. Quota itu jatah ya. Jatah. Oke, untuk kelas ini program masak
Apa jawaban kamu tadi? Restricted. Restricted. Oke, betul. Restricted itu artinya terbatas. Unrestricted tidak terbatas, unlimited tak terbatas, measured terukur. Terukur. Jadi jawabannya restricted. Betul. Jadi silakan diartikan. Unrestricted artinya tidak terbatas, unlimited tidak terbatas, measured terukur. Ya. Terukur. Measure mengukur, measure terukur. Ya. Baik, teks kedua. Teks apa ini? Halo, teks apa ini? Absen 3, halo. Iya, Pak. Itu Advertisement ya. Advertisement. Kata-kata pentingnya. Save artinya itu menghemat. Save itu menghemat ya. Kemudian ada lagi kata yang perlu Anda ketahui, apalagi ya? Oke, save itu menghemat, kemudian off apa off? 30% off. Berarti maksudnya apa itu? Potongan 30%. Berarti off di sini artinya boleh dikatakan potongan atau diskon. Diskon ya. Oke. Save menghemat. Baik. Silakan absen 3. Which statement is not true based on the text? Absen 3. Therefore, we can get pillows and bedspread if we buy Sainsbury Queen bed frame. Oke, itu yang salah, betul ya. Get pillow and bedspread yang mana itu, Pak? Pillow and bedspread kecil sekali tulisannya ya. Oke, betul. Ya, lanjut. Oke, ini berikutnya absen 4. Absen 4. Artikan dulu teks yang ada ini, teks apa ini? Absen 4, teks apa? Message ya, message atau notice ya, message atau notice, catatan kecil. Please accept my notice to terminate. Tolong diartikan to terminate. Apa artinya to terminate? Anda tahu terminal? Anda nggak tahu terminal? Arti terminal apa? Tempat pemberhentian ya. Berarti to terminate berarti artinya apa? To stop. To stop. Ya. Memberhentikan atau berhenti. To terminate artinya berhenti. Employment apa? Employment. Artinya employment apa? Halo? Kok diam? Employment apa? Yang lain boleh jawab. Kok begini yang lain boleh jawab. Employment apa? Employment. Pekerjaan. Betul. Pekerjaan. Oke, jadi artinya apa? Tolong artikan absen 4. Artikan lengkap. Mohon diterima. Pemberitahuan saya untuk menghentikan pekerjaan untuk berhenti. Mohon diterima tulisan saya ini atau pesan saya ini untuk berhenti bekerja. Terus, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Akan tetapi, saya tidak bisa meneruskan bekerja di sini pada gaji yang rendah. Wage itu artinya salary. Tolong ditulis. Wage sama dengan salary atau gaji. Silahkan. Wage artinya salary atau gaji. Baik. 4 jawab. Baca dulu pertanyaannya. What is the writer purpose of writing the text? C. To inform his resignation proposal. Oke, betul. Menginformasikan ya usul untuk berhenti bekerja. Tolong diartikan. Resign artinya apa? Resign mengundurkan diri. Resignation artinya pengunduran diri. Ya, saya ulangi.
Resignation artinya pengunduran diri. Resign mengundurkan diri. Nah, baik. Request itu artinya permohonan. Request artinya permohonan. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Ya, Pak. Silakan. Absen 5. Ya. Why does the writer want to quit from his job? Tolong, bentar. To quit, garis bawah. To Quit. quit artinya apa? Keluar, Keluar. mengundurkan diri. Ya, to quit artinya keluar. Ya. Quit, Pak, quit. Berarti jawabannya apa? Delta, he gets more payment. Oke, betul. Payment artinya apa payment? Jadi Pembayaran. pembayaran. Karena bayarannya kecil, gaji kecil, rendah kan? Berarti low wage sama dengan small payment, ya, sama ya. Baik. Jangan dicuekin anunya ya, kalau saya memberikan kata-kata yang diartikan ditulis. Oke, teks berikutnya. All students of grade 9, you are invited to farewell party 2015. Date bla bla bla, time bla bla bla, venue. Apa venue? Sama dengan apa venue? Absen 6. Apa venue? Apa arti venue? Venue. Lalu absen 6? Lokasinya, Pak. Tempat ya, berarti adalah place. Venue sama dengan place atau location boleh. Place, place, oke. Kemudian ada kata lainnya apa ya? Invitation card available. Apa available? Artinya available apa? Absen 6. Halo? Halo, cepat nggak boleh lama. Apa artinya? Available? Halo? Absen 6. Tersedia, Pak. Tersedia, betul ya. Tersedia, betul ya. Lanjut. Jawab nomor 6. How long will the farewell party be carried out? D. 3 hours. Oke. Betul. Saya tanya masih kamu. Carried out itu artinya apa? Be carried out itu artinya apa? Be carried out. Artinya apa? Absen 6 masih. Be carried out. Dilaksanakan. Dilaksanakan. Nah, sekarang saya ingin tanya. Untuk dilaksanakan, selain carried out apa lagi? Dilaksanakan. Selain carried out apa lagi? Nah, selain itu apa? Held ya, HELD, held ya. Atau conducted. Ada 3 kata ya. Be carried out, be held, be conducted. 3 kata itu maknanya dilaksanakan. Tulis. Be carried out, be conducted, be held. Artinya dilaksanakan. Baik. Absen 7. Dear students, please be informed that the English placement test will take place on bla bla bla. Apa arti kata take place? Absen 7. Absen 7 siapa? Bertempat. Oke, take place bukan bertempat. Berlangsung. Take place. Kalau bertempat on, salah dong. Balik berlangsung. Will take place akan berlangsung pada hari. Ya. Take place artinya berlangsung. Ya. But there on time. Be there on time. Apa? Tolong garis bawah. On time. Artinya on time? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Persamaannya apa? Persamaannya on time, persamaannya apa? Pakai P.
supaya nanti ketemu soal itu beda kata tapi tahu maksudnya sama. On time, tepat waktu. Persamaannya apa? Halo, silakan absen 7. Pakai P. Punctually. Punctual. Oke, punctual. Betul. Punctual. Ya, mohon tepat waktu, ya. Siswa yang gagal tes ini ya harus menunggu ulangan semester tahun sekian. Siswa tidak dibolehkan mengulangi tes ini, maka kerjakan sebaik-baiknya. Selamat bekerja. Oke, jawab 07. From the text we know that students have to come Oke, punctually. betul tadi ya, kata on time tadi betul ya. Oke. Baik. A quarter to 9 itu jam berapa? A quarter to 9. A quarter to 8 itu jam berapa? Start to do the test at a quarter to 8. Itu jam berapa itu? Ayo, masih absen 7. Pertanyaan saya, a quarter to 8 itu berarti jam berapa? 8 kurang 15. Ya, 7.45. Ya, lebih bagus. 7.45. Tulis 7.45 itu, tulis. 7.45. Baik, 7.45. Baik. Masih orang nomor 7, absen 7, saya tanya artinya. Prohibited, itu apa artinya? Prohibited. Ayo, ingat, kelas 8. Prohibited artinya apa? Dilarang. Dilarang. Kalau are not prohibited, tidak dilarang. Oke, baik. Oke, absen 8. Absen 8. Hurricane Irma, Orlando International Airport will cease commercial flight. Apa arti kata cease? Cease, bacanya cease bukan cheese ya, cease. Apa arti kata cease? Anda baca itu pengumuman, tapi ini pengumuman. Orlando International Airport will cease commercial flight at 5 p.m. on Saturday 9th. Please check with your airline for the status of your specific flights. For hotel accommodation availability, please go to expedia.com/Florida. Pertanyaan saya, absen nomor 8, apa arti kata will cease? Bacanya cease. Apa itu? Artinya apa? Halo, absen 8 siapa? Absen 8. Halo. Absen 8, halo. Apa sis artinya? Siapa dapat? Will sis. Siapa dapat artinya? Cek. Halo. Will sis artinya akan apa? Halo. Membatalkan atau menghentikan. Ya, finish membatalkan atau menghentikan. Ya, baik. Jawab 08 sekarang. Absen 8 silakan, nomor 8 dibaca. Halo. Enggak ada absen 8, absen 9. Iya, Pak. Silakan. What is the announcement about? B. The cancellation of commercial flights caused by Hurricane Irma. Oke. Jadi kata will cease akan membatalkan, maka pembatalan. Berarti cease artinya cancel ya. Stop. Cease, cancel, stop sama. Ya. Postpone itu artinya penundaan. Postponement itu artinya penundaan. Delay.
sama. Postpone menunda, postponement berarti penundaan. Persamaannya delay, delayment. Ya. Tambahkan kata di situ. Kalau delay menunda, persamaannya postpone. Cancel membatalkan, cancellation pembatalan, persamaannya adalah ceasement. Oke. Baik, nomor 9. Oke, absen 9 tolong dibaca. Silakan. Yang keras. What shall the passengers do after reading the announcement? Nah. A. To check the status of the concerning flight. Yes, oke. Dari mana jawaban itu? Dari ini. Dari please check with your airline status ya, dari situ. Baik. Ya. Oke, tolong sekali lagi kata-kata yang saya sampaikan tadi tolong ditulis sebagai bahan kosakata kalian ya. Oke, berikutnya absen 10. Nah. Larry Page. Larry Page itu nama orang ya. Lawrence. Larry panggil Lawrence. Larry Page. Siapa dia? Dia adalah orang yang paling berpengaruh di dunia waktu itu. Ini tag apa ini ya? Ini tag Recon ya, tag Recon. Pick seorang Amerika, seorang ilmuwan komputer Amerika dan pengusaha internet. Dia pendiri Google ya, bersama temannya namanya Sergey Brin pada tahun 1998. Nah, sekarang dia berperan sebagai CEO, Executive Officer, Direktur. Ya, dari mana? Dari perusahaan Google. Ya. Nih. Saya nonton ke Alphabet Google. Nah, Larry Page lahir pada tanggal 26 Maret 1973 di Michigan. Ya. Ya, tahun 2011 usia dia 44 tahun. Ya. Warna rambutnya apa? Coklat kehitam-hitaman dan kulitnya sawo matang. Larry Page menikahi seorang saintis ya, seorang ilmuwan bernama Lucinda. Sekarang dia punya punya 2 anak ya. Dia sebagai ayah dari 2 anaknya. Tahun 2016 November dia menjadi orang terkaya ke-12 di dunia. Ya, pendidikan terakhir dia PhD. PhD itu apa sih? PhD itu setingkat S3 dari Universitas Stanford. Nah, di sini di universitas ini dia bertemu dengan Sergey Brin. Kemudian mereka kerjasama membuat perusahaan yang membuat bekerja sama ya, mereka incorporated Google in order ya, incorporated ya, memajukan perusahaan Google itu agar informasi dunia itu mudah diakses. Nah, perusahaan ini membuat dia menjadi orang sukses di dunia. Nah, baik. Nomor 10, aksen 11, silakan. Halo. Akses nomor 10, nomor absen 11, silakan siapa? Halo. Cek. Absen 12. Halo, absen 13. Loh, nggak ada orangnya, udah. Ya, Pak. Oke, silakan. Nomor 10. Ayo. Based on the text, we can describe that Larry Page is a doctorate degree graduate. Ya,
Jadi berdasarkan teks di atas kita bisa menjelaskan bahwa Larry Page adalah seorang doktor. Dari mana? Ya tadi PhD itu sekelas doktor. PhD itu sekelas doktor S3. Ya. Baik, nomor 11. Tadi Din ya. Sekarang silakan setelah Din siapa? Ega, Pak. Silakan Ega. Baca dulu. Larry Page is one of the successful persons in the world because she established Google company. Oke, baik. Tolong diartikan. Establish itu artinya mendirikan. Sama dengan kata founded, mendirikan ya. Establish, mendirikan. Persamaannya founded. Ada kata founded tadi di teks. Ya, mendirikan. Founder, pendiri. Founded. Ya. Pendiri. Founder itu pendiri. Ya, maka establish, mendirikan. Oke, betul. Berikutnya. Oke, teks berikutnya. Ini teks pendek. Taj Mahal. Setelah Iga siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Sarip. Sarip. Tolong, saya ingin tahu arti kata yang saya sebut ya. Paragraf 1 ya, dengerin. Taj Mahal is one icon from India which is very famous. Apa famous? Terkenal. Terkenal. Silakan persamaan terkenal apa saja. Famous, ada 2 kata lagi. Apa persamaan kata famous? Apa lagi? Ada 2 lagi. Famous, apa lagi? Terkenal. Pakai P. Pakai P. Apa? Persamaan famous. Pakai P. Ayo. Wah, nggak bisa 100 nanti nih kalau nggak tahu arti-arti gini. Nggak tahu, Pak. Popular, populer. Populer kan terkenal kan? Populer. Satu lagi pakai W. Well known. Well known, yes. Well known, popular, famous, itu terkenal. Sama. Tulis, silakan. Anda boleh sambil nulis. Popular, famous, well known. Itu artinya sama, terkenal. Baik, lanjut. Paragraf 2. Oh, paragraf 2. Especially located in Agra. Located artinya apa? Sarip. Lokasi. Nah, lokasi, location, located. Kalau diartikan lokasi salah itu. Masa especially lokasi dia. Berarti apa located? Terletak. 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 Boleh. Sekarang persamaannya. Located, persamaannya apa? Pakai S. Siapa dapat? Yuk. S depannya. Located sama dengan bla bla bla. Huruf pertama S. Ayo cepat, siapa dapat? Situated. Situated tulisannya. Situated. Tulis situated. Situated, ya. Terletak. Paragraf 2. This building was established during the reign of Mughal Emperor Shah Jahan. Was established itu artinya didirikan. During the regime, selama kekuasaan Kaisar Mughal, ya. It took around 2 years. Nah, pendirian itu memakan waktu 22 tahun. Ya. It was dedicated, dipersembahkan sebagai grave, kuburan. Grava itu kuburan. Kuburan istrinya yang bernama
Empress Arjuman Banu Bagum, ya, yang dikenal dengan Mumtaz Mahal. Meskipun kaisar mempunyai 2 istri lainnya, berarti istrinya 3 dia. Jadi kaisar itu punya istri 3, yang satu namanya Mumtaz yang paling dia cintai. Ya. Saya ulangi, meskipun emperor kaisar itu sudah punya 2 istri, tapi Empress Mumtaz Mahal itu adalah istri yang dia sangat cintai. Setelah kelahiran anak perempuannya, Empress pass away. Pass away apa artinya, Mas? Pass away. Meninggal. Meninggal, berarti pass away sama dengan dead. Tulis, pass away sama dengan dead. D-E-A-D, dead, meninggal. Die berarti sekarang meninggal, ya. Bentuk lampaunya dead, ya, karena pass away. Then kemudian Kaisar Mughal menyuruh menterinya untuk merancang Taj Mahal sebagai simbol cintanya dia kepada Empress. Nah, bangunan itu nampak begitu majestic. Majestic itu punya kekuatan magic, menakjubkan. Ya, dengan ya marmer berwarna putih di bagian depannya. Taj Mahal terdiri dari bagian gate, pintu gerbangnya, main gate, kebun, taman, kemudian masjid, dan ruang tamu, dan bangunan-bangunan putih yang indah lainnya. Ya. Khususnya ketika matahari terbit dan matahari berendam, bangunan itu nampak begitu mengagumkan. Nah, oke. Baik. Nomor 12, absen 13 siapa? Silakan. Ya, Pak. Silakan. 12. Text tell us about the iconic Indian building named Taj Mahal. Oke, yes, oke. No comment. 13 lanjut. Berikutnya. Langsung baca. Taj Mahal is well known because it has beautiful architecture and history. Yes, betul. Well known. Garis bawah well known. Tadi apa well known tadi? Artinya apa well known? Terkenal. Terkenal. Oke. Well known terkenal. Popular. Baik. Nah, 14 lanjut. Bawahnya lagi. Setelah Ega berarti ini. This building was established during the recent reign of Mughal Emperor. Ya. Nanti kata establish artinya apa? Establish artinya apa? Didirikan. Ya, berarti apa persamaannya? Founded. Founded, betul. Founded, ya. Kalau reconstructed artinya apa? Dipugar ya. Renovasi. Sama itu. Reconstructed berarti dibangun kembali. Renovated direnovasi. Rebuild dibangun kembali. Berarti founded itu mendirikan dari nol ya. Mendirikan dari nol. Baik, lanjut. 15, lanjut. Taj Mahal as a symbol of his love to the Empress. The underlined word refers to Alpha Mughal emperors. Oke, cintanya his love tuh ya, Mughal. Dia mencintai Islam. Baik. Reverse star-nya merujuk ya, menunjukkan merujuk. Baik, lanjut. Nah, nih. Teks berikutnya. It was 6 in the morning. Ini tag apa ya? Sudah diajarkan ini tag apa nih? Kemarin di kelas 8? Recon. Recon. Apa itu recon? Ayo diingat. Teks recon adalah teks yang menceritakan kembali
peristiwa masa lalu ya untuk apa? Menceritakan kembali ya. Jadi teks recon itulah teks yang menceritakan kembali peristiwa masa lalu sebagai pengalaman. Ya, itu recon. Tujuannya apa? Menceritakan kembali atau to retell the past event. Jangan lupa itu. Ya, nanti pasti ada pertanyaannya. What is the text purpose? Pasti ada. Ciri-ciri recon text itu adalah dimulai dengan ya peristiwa masa lalu. Ya. Waktu itu jam 6 pagi ketika mamaku bangun pagi, ya, pergi ke market bersama. Woke up ya. My mother woke up me membangunkan saya untuk pergi ke pasar. Ya. My eyelids ya were so heavy. Kelopak mata saya begitu berat. Ya, begitu berat. That when I open ketika saya buka to look at her untuk melihatnya, I saw everything blur. Saya melihat semuanya kabur. I dragged myself from bed. Saya mengangkat diriku sendiri dari tempat tidur and began to change clothes dan mulai ganti baju. Anda perhatikan di situ selalu menggunakan verb kedua atau simple past verb. Itu ciri-ciri recon text. Saya ulangi. Recon text itu adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa masa lalu yang terjadi beneran pada seseorang atau pada dirinya yang menulis. Tujuannya apa? Untuk menceritakan kembali kepada pembaca. Kalimat yang digunakan adalah kalimat simple past tense. Kalimat simple past tense ciri-cirinya menggunakan kata kerja kedua pakai id atau pakai was. Ya. Oke, lanjut dengerin. We took a short walk to the market. Kami berjalan pelan-pelan ke pasar. My mother went on and on about what she was going to buy for the day. Ya. We took a short walk to the market. Ya, kami jalan kaki ke pasar. Ibu saya pergi ya, jalan-jalan keliling apa yang dia ingin beli untuk hari itu. Ya, that helped wake up me. Ya, hal itu membantu saya help wake up me, membangunkan saya. By the end of the short walk, ya, di akhir jalan tadi, I gathered that she was going to cook 2 separate pie for the day. Ya, saya bersama-sama bahwa dia sedang atau I gathered that, saya bersamai atau menemani boleh, atau bersama-sama boleh. She was going to cook. Ya, dia ingin memasak 2 separate pie for the day, ingin masak itu, dan seterusnya. The market was very crowded, pasar sangat padat, ramai. Ya, I was wearing sneakers. Saya pakai apa? Sneakers itu, sepatu itu ya. Oke, I made it saya memakainya untuk menghindari tempat penjual ikan yang lantainya selalu berlumpur dan basah. Sneaker itu kayak sepatu-sepatu, nah, jenis sepatu. The old chicken seller, ya, seorang penjual ayam yang sudah tua, sangat ramah seperti biasa, menyapa ibuku dengan widescreen. Apa itu widescreen ya?
My mother menawar ya. My mother bargained menawar untuk harga yang terbaik. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, baik. Nomor 16 silahkan baca. Halo. 16 silahkan. Siapa? Ayo, siapa 16? Absen 17? Halo? Iya, Pak. Ya. What is the text about? Itu Apa? Seperti yang saya jelasin tadi apa? Ada kata experience tadi? Berarti yang mana ini? Antara A dan B kan? Alpha, ya, alpha, ya. Kalau B salahnya di mana? B salahnya di bargaining karena yang nawar bukan dia, tapi yang nawar ibunya. Ya, berarti yang A yang betul. Ya. Lanjut, 17-nya silakan 17. ya, Pak. Why did the rider wear sneakers? He wanted to protect his feet from the muddy and wet floor. Ini suara siapa ini? Suara saya, Pak. Siapa? Muhammad Alif. Oh, ulangi, saya rindu kamu. Ulangi. Iya, Pak. Ya. Why the rider wear sneakers? He wanted to protect his feet from the muddy and wet floor. Iya, betul. Dari mana? Di paragraf berapa jawaban Anda itu? Di paragraf ini enggak sih? Itu tadi kan yang jelasin tadi, ya, dia pakai ya, sneakers tadi. Paragraf 3 ya. Paragraf 3. I was wearing sneakers. I made it to avoid the fish stalls. Fish stall itu artinya apa? Kios yang jual ikan. Fish stall itu kios ya. Stall itu kios. Ya, yang lantainya selalu basah dan berlumpur. Maka jawabannya D, delta. Baik, lanjut. Berikutnya. Ini tag apa Mas Alif? Kalau Anda lihat ini. How to operate an electronic rice cooker. Teks apa ini namanya? Itu kalau nggak salah. Ayo, kan ada jenis-jenis tag. Bentar, apa itu ya? Prosedur teks. Ya yes, oke. Cakep. Prosedur, betul. Ya. Ciri-ciri prosedur tag itu ada apa? Pasti how to pasti judulnya. Ya. How to operate, how to make, selalu begitu. Kemudian bentuknya bukan paragraf, tapi bentuk langkah-langkah. Ya. Oke. Baik. Oke, sudah asar. Waktu azan, suara azan sudah berkumandang. Saya kira sampai di sini dulu. Anda lanjutkan, nanti kita bahas minggu depan untuk 22 sampai selesai ya. Ini jenis tag procedure namanya ya. Ciri-cirinya judulnya how to, terus tagnya berbentuk langkah-langkah atau steps ya. Di mana Anda temukan ini? Di manual book atau di resep makanan. Manual book atau resep makanan. Pasti Anda temukan teks seperti ini. Okay, thank you very much for your participation and I'm so sorry I cannot join with you for long time because asar kumandang azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.